Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Di permukaan laut yang berkilauan, ekspresi Komandan Xia tampak gelap saat dia melihat pemuda kurus berdiri di atas air di depannya. Sudut mulutnya sedikit berkedut. Tampaknya dia bermaksud untuk bertahan sebentar, tetapi akhirnya tidak berhasil. Jejak keganasan muncul di wajahnya, dan amarah di matanya tampaknya akan mencabik-cabik Lindong. "Nah, taktikmu hebat sekali." Komandan Xia menarik napas dalam-dalam, dan berbicara dengan suara gelap. Awalnya, dia berencana untuk melacak Lindong secara diam-diam, sambil memanggil 10 pemimpin bagian untuk mengepung Lindong dalam serangan yang sangat jitu. Namun, dia tidak menyangka bahwa metode Lindong akan lebih kejam daripada metodenya sendiri. Lindong hanya melenyapkan para pemimpin bagian itu. Dengan cara ini, Lindong berhasil memotong semua bala bantuannya. "Bukankah ini karena Komandan Xia memaksaku?" Lindong tersenyum tipis dan berkata, "Jika kamu tidak mengarang rencana licik yang mengizinkanku pergi, semua ini tidak akan terjadi. Pada akhirnya, kamu menuai apa yang kamu tabur. Beraninya kau ikut campur dalam urusan klan Blood Demon Shark kami. Apa kau pikir aku akan membiarkanmu pergi?" Komandan Xia berkata dengan galak. Oleh karena itu, Komandan Xia tidak dapat menyalahkanku karena bersikap kejam. Jika seseorang tidak memiliki sedikit kekejaman di laut iblis yang kacau ini, kemungkinan tulang-tulangnya pun akan dimakan habis oleh orang lain. Lindong menjawab dengan lembut. Dia tidak terkejut bahwa Komandan Xia dapat menebak bahwa dialah yang telah menyelamatkan Mulingsan. Bagaimanapun, mereka pernah bertemu sebelumnya, dan terlebih lagi dia masih berkeliaran di daerah itu setelah sekian lama. Tidaklah aneh baginya untuk menimbulkan kecurigaan. "Karena kau telah memprovokasi klan Blood Demon Shark-ku, jangankan tulangmu, bahkan Yuan spiritmu akan disiksa berulang kali, menyebabkanmu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian." Komandan Xia menyeringai saat berbicara. Giginya yang tajam dan tampak menyeramkan memancarkan aura yang sangat dingin. "Aku selalu melakukan segala sesuatunya dengan bersih. Tentu saja tidak akan ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi di sini selama aku menghabisi kalian semua." Lindong terkekeh. "Hanya denganmu?" Pupil mata Komandan Xia sedikit mengecil saat dia mencibir. Lindong tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, ia meraih Life Dead Coffin Cover, dan dengan kuat menginjak permukaan laut. Seketika, gelombang dahsyat mulai menyebar dari bawah kakinya. "Penutup peti mati hidup, apa yang telah kau lakukan pada Mulingsan?" Wajah Komandan Xia berkedut tanpa sadar ketika dia melihat tutup peti mati hitam di tangan Lindong. "Mungkinkah kamu telah membunuhnya dan merampas tutup peti mati hidup?" "Aku tidak sejahat kalian semua. Aku membantunya menghabisi kalian semua. Oleh karena itu, dia meminjamkan ini kepadaku untuk sementara waktu." Lindong agak geli. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini benar-benar memiliki cara berpikir yang kejam. Mata Komandan Xia tampak mengancam. Tatapannya mengandung sedikit rasa takut saat dia melirik penutup peti mati hidup di tangan Lindong. Setelah terdiam beberapa saat, dia bertanya, "Nak, jika kamu menyerahkan Mulingsan dan penutup peti mati hidup, aku jamin kami tidak akan mengganggumu tentang hal-hal yang telah kamu lakukan sebelumnya. Kurasa kamu seharusnya sudah mendengar tentang bagaimana klan Blood Demon Shark kami menangani masalah. Menyinggung kami akan membuatmu tidak bisa makan atau tidur dengan tenang." Lindong menatap Komandan Xia. Ia tampak berpikir sejenak, sebelum menggelengkan kepala sambil tersenyum. "Maaf, saya menolak." Ekspresi brutal di mata Komandan Xia tanpa sadar melonjak sekali lagi, saat dia menjawab dengan tegas. "Bocah, meskipun kamu memiliki Life Dead Coffin Cover, kamu hanya memiliki kekuatan tahap Profound Life awal. Ada tahap Profound Life tingkat lanjut dan 3 ahli tahap Profound Life awal di pihakku. Apakah kamu berencana untuk melancarkan serangan diam-diam kepadaku sambil mengucapkan begitu banyak omong kosong?" Lindong tertawa pelan. Ekspresi dingin yang menusuk muncul di matanya yang hitam pekat. Penutup peti mati hidup di tangannya tiba-tiba menghantam permukaan laut dengan keras. Seketika, riak yang sangat dahsyat menyerbu ke laut. Permukaan laut meledak saat itu juga, beberapa sosok melesat keluar dengan menyedihkan. Setelah itu, seteguk darah segar menyembur keluar dari mulut mereka. Jelas, mereka terluka cukup parah.
Mata Komandan Xia berubah gelap dan dingin setelah melihat bahwa serangan diam-diam itu gagal. Dengan lambaian tangannya, selusin ahli di belakangnya bergegas keluar pada saat yang sama. Serangan liar dan ganas mengalir ke Lindong seperti badai. Lindong buru-buru mengambil 2 langkah sebagai tanggapan. Tubuhnya condong ke samping, dan bersembunyi di balik penutup peti mati hidup. Bang bang bang. Banyak serangan yang mendarat di penutup peti mati hidup dan mati, menyebabkan suara-suara teredam terdengar. Namun, semua serangan itu lenyap sepenuhnya ketika cahaya hitam mengalir di penutup peti mati. Banyak serangan yang berhasil diblok dengan paksa oleh Life Dead Coffin Cover. Kaki Lindong terdorong keluar dari air saat ia menyerang ke depan. Cahaya hijau melonjak, dan dalam sekejap, ia muncul di depan banyak ahli klan Blood Demon Shark. Penutup peti mati di tangannya seperti tongkat besar yang berayun ke depan dengan keras. Penutup peti mati hidup dan mati mendarat dengan keras pada para ahli klan hiu iblis darah yang gagal menghindar tepat waktu. Cahaya hitam melonjak, dan hampir tidak ada yang bisa menghentikannya. Tubuh siapapun yang terkena serangan itu akan segera berubah menjadi abu-abu kusam. Kekuatan hidup mereka terputus, dan mayat-mayat terus berjatuhan dari udara dan jatuh ke laut. Pada saat ini, Lindong seperti dewa kematian. Penutup peti mati hidup dan mati seperti sabit dewa kematian. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Life Dead Coffin Cover sekali lagi diayunkan ke depan, membuat 2 ahli klan Blood Demon Shark dengan kekuatan tahap Nirvana Yuan 8 terlempar. Lindong hendak menyerang ke depan sekali lagi, ketika suara angin kencang yang sangat tajam tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Sebuah trisula merah terang disertai dengan angin yang sangat liar dan kencang, saat trisula itu melesat ke kepalanya dengan kecepatan kilat. Kaki Lindong menendang penutup peti mati hidup dan mati, menyebabkannya terbang dan bertabrakan langsung dengan trisula tajam itu. Suara yang memekakkan telinga terdengar saat penutup peti mati hidup dipantulkan kembali untuk pertama kalinya, sebelum ditangkap oleh Lindong. Dia mengangkat kepalanya dan melihat seorang Komandan Xia yang juga terpaksa mundur selangkah. Tampaknya ahli tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut ini akhirnya tidak tahan melihat pembantaian sepihak yang luar biasa dari Lindong. Lindong melirik ekspresi gelap dan dingin pada Komandan Xia. Orang ini mungkin bahkan lebih kuat dari Shen Tujue. Selain itu, sebagai anggota suku Si Demon, tubuh fisiknya juga relatif kuat. Lawan seperti itu akan cukup merepotkan untuk dihadapi. Aku akan bertarung denganmu nanti. Lindong tersenyum pada Komandan Xia. Cahaya hijau menyala di tubuhnya, saat sayap naga hijau muncul. Tubuhnya bergerak dan kecepatannya tiba-tiba melonjak. Setelah itu, dia menyerbu ke dalam kelompok ahli Blood Demon Shark dengan gaya seperti hantu. Life Dead Coffin Cover diayunkan, saat tanpa rasa takut mengambil satu demi satu kehidupan. Bajingan. Komandan Xia melihat pasukannya menderita luka serius dan kerugian dalam menghadapi serangan Lindong, sementara ekspresinya semakin ganas. Dengan raungan marah, ia mencoba mengejar, tetapi kecepatan Lindong saat ini bahkan lebih cepat darinya. Setiap kali ia berhasil mengejar Lindong, Lindong pasti sudah merenggut nyawa targetnya. Situasi pertempuran ini menjadi sedikit menggelikan. Lindong menyerbu dan membunuh sendirian, sementara Komandan Xia mengejar dengan marah. Namun, Komandan Xia hanya bisa menyaksikan dengan pasrah mayat-mayat dingin berjatuhan satu demi satu. Dalam waktu 10 menit, pembantaian itu berakhir. Sudah ada belasan mayat yang mengapung di laut. Selain Lindong, hanya Komandan Xia dan 3 pemimpin skuadron kecil tahap kehidupan mendalam awal yang tertinggal di udara. Ketiga pemimpin skuadron menyaksikan kejadian ini dengan wajah pucat. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan kekejaman pemuda yang tersenyum di hadapan mereka. Hanya dalam 10 menit, dia telah membunuh semua bawahan mereka tanpa mengubah ekspresinya. Wajah Lindong tampak acuh tak acuh. Ia melirik darah di penutup peti mati hidup di tangannya. Setelah itu, ia menatap Komandan Xia dan berkata dengan lembut, "Sudah kubilang jangan memaksaku. Kalau kau kejam, aku akan lebih kejam darimu." Komandan Xia menatap mayat-mayat di permukaan laut. Amarah yang membuncah di matanya tiba-tiba menghilang saat ini. Tak lama kemudian, dia mengangkat kepalanya, saat mata merahnya menatap Lindong. Lindong perlahan mengangkat penutup peti mati hidup di tangannya, dan menunjuk ke arah kelompok Komandan Xia sambil menjawab, "Sekarang giliranmu."
Keganasan di wajah Komandan Xia telah mencapai puncaknya saat ini. Cahaya darah yang mengerikan melonjak dari dalam tubuhnya. Setelah itu, ia berubah menjadi hiu berwarna darah besar di belakangnya. Hiu ini membuka mulutnya yang besar, saat kekuatan hisap meletus, dan terbang menuju mayat-mayat yang mengambang di laut. Pada akhirnya, semua mayat itu dimakan oleh hiu besar itu. Gigi tajam hiu besar itu mencabik-cabik mayat-mayat itu, sementara darah segar mengalir deras seperti hujan. Lapisan cahaya berdarah kental melonjak di permukaan tubuh Komandan Xia setelah mayat-mayat itu dikunyah dan ditelan sepenuhnya oleh hiu besar itu, sementara riak yang sangat aneh dan menyeramkan perlahan menyebar dari tubuhnya. Komandan Xia perlahan mengangkat kepalanya. Matanya tampak dipenuhi darah segar. Dia menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya yang menyeramkan kepada Lindong bersamaan dengan keinginannya untuk membunuh. Saya sudah merasakan kengerian sebelum kematian mereka. Mereka ingin saya menggigit setiap inci daging di tubuhmu. Saat suara yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema, aura berdarah mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh Komandan Xia, dan sepenuhnya menutupi seluruh wilayah laut ini. Lindong membawa penutup peti mati hidup di bahunya. Ekspresinya tenang saat dia melihat Komandan Xia, yang tubuhnya memancarkan aura berdarah yang mengerikan. Dia bisa mendeteksi bahwa aura yang terakhir tiba-tiba menjadi jauh lebih brutal dan ganas. Kemungkinan besar melahap mayat rekan-rekannya telah memperkuatnya. Klan yang aneh, Lindong bergumam pelan pada dirinya sendiri. Ini adalah pertama kalinya dia melihat teknik untuk memperkuat diri dengan melahap mayat rekan-rekannya. Ekspresi Komandan Xia tampak ganas, dan seolah-olah darah hampir menetes dari matanya. Niat membunuh itu tampaknya hampir terwujud. Serahkan nyawa kecilmu itu sekarang. Cahaya darah yang mengerikan melonjak setelah teriakan Komandan Xia terdengar. Tubuhnya langsung berubah menjadi kilatan cahaya darah seperti iblis yang menyerbu langsung ke Lindong dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Kecepatan Komandan Xia meningkat pesat setelah melahap mayat rekannya. Pada saat ini, trisula berdarah melesat di langit, meninggalkan aliran darah merah yang panjangnya 1000 kaki, saat ia melesat menuju kepala Lindong. Aliran darah merah dengan cepat membesar di mata Lindong. Dia tertawa dingin saat dia meraih penutup peti mati hidup dengan kedua tangan, dan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya mulai melonjak seperti air bah. Cahaya hitam muncul dari penutup peti mati hidup dan mati. Setelah itu, cahaya itu langsung menghantam aliran darah merah itu dengan keras. Energi liar dan dahsyat menyebar dengan cepat saat terjadi tabrakan. Kekuatan yang dihasilkan menyebabkan gelombang besar setinggi 1000 kaki menyebar dari titik tabrakan secara melingkar, sementara suara keras bergemuruh di kejauhan. Lindong berdiri di permukaan laut, saat cahaya hitam melonjak pada Life Dead Coffin Cover di tangannya, langsung menghalangi kekuatan yang luar biasa itu. Dengan kekuatannya saat ini, ia mampu menandingi ahli tahap Profound Life tingkat lanjut. Sekarang setelah ia memiliki harta karun yang kuat seperti Life Dead Coffin Cover di tangannya, kemungkinan akan sulit bagi ahli tahap Profound Life tingkat lanjut biasa untuk melawannya. Meskipun melahap mayat rekan-rekanmu, kekuatanmu masih tidak seberapa. Lindong tersenyum pada Komandan Xia, saat cahaya dingin melintas di matanya yang hitam pekat. Kakinya mendorong permukaan laut, dan tubuhnya terangkat ke atas. Penutup peti mati hidup di tangannya berisi cahaya kematian yang beriak saat menyapu ke arah Komandan Xia. Mata Komandan Xia menjadi sangat ganas saat dia melihat Lindong menerkamnya sambil memegang Life Dead Coffin Cover. Kekuatan Yuan yang liar dan ganas muncul. Trisula di tangannya juga mengandung kekuatan besar saat menyerang dengan ganas. Bang bang bang. Penutup peti mati dan Trisula bertabrakan di udara dengan kecepatan kilat, sementara gelombang demi gelombang kekuatan yang mencengangkan terus menyapu keluar. Kecepatan kedua sosok ini telah didorong hingga batasnya, dan semua kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka sedang digunakan. Saat kedua belah pihak saling berhadapan secara langsung, ekspresi Komandan Xia tampak sedikit jelek saat dia menyadari bahwa dia perlahan-lahan jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kekuatan pertempuran Lindong tampaknya telah melampaui dirinya sendiri dengan bantuan Life Dead Coffin Cover. Bentrokan sengit lainnya terjadi. Tubuh Lindong tersentak, sementara tubuh Komandan Xia terpaksa mundur beberapa langkah. Untaian energi hitam yang menyerbu dari penutup peti mati hidup dan mati juga membuatnya panik dan tampak agak sengsara. Nak,
Apakah kau akan mengandalkan penutup peti mati hidup untuk bertindak perkasa? Ekspresi Komandan Xia sedikit pucat. Penutup peti mati hidup di tangan Lindong telah membuatnya agak tidak berdaya, karena ki kematian dari penutup peti mati itu membuatnya sangat ketakutan. Lindong tersenyum mendengar ini. Dia mengejek, "Mungkinkah kamu akan menangis untuk pertarungan yang adil? Sejak kapan klan Blood Demon Sharkmu menjadi begitu saleh? Apakah kamu tidak berpikir untuk mengumpulkan sekelompok orang untuk mengepung dan menyerangku? Bocah, apakah kau benar-benar berpikir bahwa komandan ini tidak bisa menghabisimu?" Wajah Komandan Xia memerah karena provokasi Lindong, dan dia segera menanggapi dengan raungan. "Jangan berpikir bahwa kamu adalah satu-satunya yang memiliki harta Yuan murni." Cahaya darah mengalir di mata Komandan Xia. Dia tampak ragu sejenak, sebelum mengatupkan giginya dengan kuat. Dengan mengepalkan tangannya, sebuah kotak giok merah tua muncul. Dengan satu tepukan telapak tangannya, tutup kotak itu terbuka. Tak lama kemudian, benda merah darah besar sepanjang 1 kaki muncul dari dalam. Aura jahat yang mengejutkan menyebar diam-diam saat benda ini muncul. Ini. Mata Lindong sedikit terfokus saat dia melihat benda berwarna merah darah itu. Tampaknya itu adalah gigi yang tajam. Ada tanda cahaya merah darah di atasnya, dan aura gelap yang tak terlukiskan menutupi permukaannya. Ini adalah gigi hiu iblis milik klan hiu iblis darahku. Bocah, kaulah yang memaksaku. Komandan Xia tersenyum ganas kepada Lindong. Seketika, tatapan matanya menjadi gelap dan dingin saat dia melihat ketiga komandan skuadron klan Blood Demon Shark lainnya, dan berteriak, "Persembahkan pengorbanan darah kepada Demon Tooth." Ekspresi ketiga komandan skuadron itu langsung berubah sedikit. Namun, mereka masih mengatupkan gigi dan menggigit ujung lidah. 3 kelompok darah esensi yang mengeluarkan fluktuasi energi yang kuat melesat keluar. Akhirnya, mereka mendarat di gigi iblis berwarna merah darah. Gigi iblis berwarna merah darah itu langsung tersentak setelah terkena darah, saat lengkungan cahaya berwarna darah menyebar dari ujung runcingnya. Ketajaman itu bahkan menyebabkan ruang itu sendiri menunjukkan tanda-tanda hancur. Di sisi lain, ekspresi dari 3 komandan skuadron, yang telah mempersembahkan korban darah, berubah pucat pasi, sementara aura mereka juga tampak sangat lelah. Tampaknya seseorang harus membayar harga yang cukup mahal untuk mengaktifkan apa yang disebut gigi hiu iblis. Orang ini ternyata juga memiliki harta karun Yuan murni. Mata Lindong sedikit bergetar ketika gigi hiu iblis itu muncul. Dia tidak menyangka bahwa Komandan Xia ini benar-benar memiliki kartu truf seperti itu. Itu hanyalah harta karun Yuan murni tingkat rendah. Namun, kamu harus berhati-hati. Yan juga memperingatkan pada saat ini. Lindong mengangguk. Komandan Xia ini memang memiliki kekuatan ahli tingkat Profound Life tingkat lanjut. Jika dia memiliki bantuan harta pure Yuan, akan sangat merepotkan untuk menghadapinya. Mata Komandan Xia tampak menyeramkan. Cahaya darah meletus dari dalam tubuhnya dan dengan panik mengalir ke dalam gigi hiu iblis. Mengikuti masuknya kekuatan Yuannya, gigi hiu iblis membengkak dengan cepat. Dalam waktu singkat, gigi itu telah berubah menjadi gigi tajam yang sangat besar. Dari jauh, gigi itu tampak seperti tombak berwarna darah, dan memancarkan aura yang tangguh dan jahat. Gigi raksasa berwarna darah itu melayang di langit. Seketika, gelombang suara yang dipenuhi dengan niat membunuh menyebar keluar. Pada saat berikutnya, gigi raksasa itu berubah menjadi kilatan cahaya berdarah yang melesat maju. Kecepatannya begitu cepat hingga tak dapat dijelaskan, dan seolah-olah telah menembus ruang itu sendiri. Aura berdarah mengerikan melonjak saat niat membunuh menyebar darinya. Lindong menyaksikan cahaya berdarah itu membesar dengan cepat di matanya. Pori-pori di sekujur tubuhnya mulai mengecil dengan rapat. Tak lama kemudian, tangannya perlahan mencengkeram penutup peti mati hidup dengan erat, sementara sudut mulutnya terangkat membentuk ekspresi liar. Penutup peti mati hidup, meskipun kamu bukan milikku, kamu tetap harus menunjukkan kekuatanmu. Kekuatan Yuan yang agung mengalir keluar dari tubuh Lindong tanpa hambatan saat ini. Setelah itu, kekuatan itu mengalir ke dalam Life Dead Coffin cover di tangannya. Mengom. Saat kekuatan Yuan yang agung dituangkan, pola hitam pada penutup peti mati hidup menjadi semakin terang. Gelombang demi gelombang kematian beriak darinya.
Lindong menarik napas dalam-dalam, kedua tangannya mencengkeram erat tutup peti mati. Ia melangkah maju, mengangkat tutup peti mati tinggi-tinggi di atas kepalanya seperti pisau. Setelah itu, ia tiba-tiba menebas dengan marah. Langit tampak redup saat penutup peti mati diayunkan ke bawah, saat ki hitam yang mengerikan menyapu dengan cara yang sangat liar dan ganas. Pilar cahaya hitam tampak muncul dari neraka saat melesat di udara, dan dengan kejam menebas cahaya berdarah yang datang. Pada saat terjadinya benturan, langit dan bumi menjadi sunyi, sedangkan lautan seketika menjadi liar dan ganas. Gelombang raksasa yang seolah-olah menutupi langit menyerbu awan saat ini. Setelah itu, tiba-tiba jatuh seperti bom. Segala sesuatu dalam radius 300.000 kaki diselimuti badai hujan yang menakutkan. Cahaya hitam dan cahaya darah masing-masing menempati separuh langit yang berhujan. Gelombang demi gelombang fluktuasi yang mengerikan menyebar dengan liar dan mengamuk di seluruh langit. Benturan dua energi menakutkan ini tidak berlangsung lama. Sinar cahaya hitam tiba-tiba berkumpul di dalam cahaya hitam, sebelum tiba-tiba melesat keluar. Cahaya berdarah di langit runtuh hampir seketika dimanapun sinar cahaya hitam itu lewat. Suara keras dari cahaya darah yang runtuh bergema di langit, saat cahaya itu tersebar dengan kecepatan yang mengejutkan. Setelah itu, tubuh Komandan Xia juga terungkap. Wajahnya saat ini dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Jelas, dia agak tidak dapat membayangkan bahwa dia benar-benar akan dikalahkan dengan begitu cepat setelah menggunakan harta karun Yuan murni. Dia telah meremehkan kekuatan Lindong, dan juga meremehkan kekuatan Life Dead Coffin Cover. Meskipun keduanya adalah harta karun Yuan murni, jelas bahwa kekuatan dari Life Dead Coffin Cover jauh melampaui Demon Shark Tooth miliknya. Komandan Xia menyaksikan kejadian ini dengan kaget. Sesaat kemudian, tubuhnya tiba-tiba mundur dengan cepat. Dia sadar bahwa dia telah jatuh ke dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Jika dia tidak melarikan diri, kemungkinan besar dia akan ditahan sepenuhnya oleh Lindong di tempat ini. Setelah menyaksikan kekejaman Lindong, dia tidak merasa bahwa Lindong akan menunjukkan belas kasihan dan melepaskannya. Namun, ekspresi dingin dan acuh tak acuh terungkap di wajah Lindong saat tubuh Komandan Xia mundur. Dia selalu berhati-hati untuk melenyapkan semua musuhnya. Hal-hal yang telah dilakukan Lindong pasti akan membuat marah klan Blood Demon Shark. Jika dia membiarkan orang ini melarikan diri, kemungkinan besar dia akan terus dikejar oleh klan Blood Demon Shark. Masalah seperti itu akan lebih mengerikan daripada menyinggung lelaki tua Nefarious Bond. Oleh karena itu, Komandan Xia tidak boleh dibiarkan melarikan diri demi menyelamatkan Lindong dari masalah tersebut. Penutup peti mati hidup di tangan Lindong sekali lagi berayun dengan ganas. Beberapa benang cahaya hitam di langit segera terpelintir dan menyatu, berubah menjadi sinar cahaya hitam tebal seukuran ibu jari yang melesat ke arah Komandan Xia dengan kecepatan kilat. Ruang mulai retak, dan bekas luka hitam terbentuk dimanapun sinar cahaya itu lewat, sementara aura kematian yang tebal terpancar. Aura seperti itu biasanya dimiliki oleh seseorang yang telah melangkah ke tahap kematian mendalam. Namun, Lindong berhasil melepaskannya dengan kekuatan Life Dead Coffin Cover. Kekuatan penghancurnya cukup mengerikan. Ekspresi Komandan Xia berubah drastis setelah melihat sinar hitam yang melesat ke arahnya. Sekarang ada sedikit kepanikan di matanya saat dia buru-buru berteriak. Lindong sama sekali tidak menghiraukan teriakan Komandan Xia. Sinar cahaya itu menembus kehampaan, dan akhirnya mengenai Komandan Xia di bawah tatapan ngeri Komandan Xia. Kekuatan Yuan yang agung menyebar dengan cepat dari tubuh Komandan Xia. Bahkan kulitnya telah berubah menjadi sisik berwarna darah. Jelas, dia telah memperkuat pertahanannya semaksimal mungkin. Namun, sinar cahaya hitam itu sama sekali mengabaikan pertahanannya. Sinar itu terus membawa riak mematikan yang tebal saat menghantam tubuh Komandan Xia tanpa ampun. Pada akhirnya, sinar itu mengeluarkan suara plop saat menembus tubuhnya. Tubuh Komandan Xia tiba-tiba membeku saat ini. Dia perlahan menundukkan kepalanya, ekspresinya dipenuhi dengan kengerian saat dia melihat lubang hitam yang muncul di dadanya. Darah segar di sana telah menjadi hitam keabu-abuan. Dia bisa merasakan bahwa gelombang kematian telah menyerbu tubuhnya, dan memutuskan kekuatan hidup di dalam tubuhnya dengan kecepatan yang mengejutkan.
Tangan Komandan Xia mengusap darah hitam di dadanya saat penglihatannya mulai gelap. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan terbunuh di tangan seorang ahli tahap kehidupan mendalam awal. Ini semua dipaksakan olehmu, Lindong bergumam pelan sambil memperhatikan Komandan Xia, yang tubuhnya dengan cepat ditutupi oleh aura hitam keabu-abuan. Bocah, klan Hiu Iblis Darahku tidak akan membiarkanmu pergi. Ekspresi Komandan Xia tampak garang, sementara tatapan matanya penuh dengan kekejaman. Namun, dia tidak berhasil menyelesaikan kata-katanya. Kekuatan hidup yang tersisa di matanya benar-benar mengeras. Setelah itu, tubuhnya menjadi kaku, dan auranya memudar. Kekuatan hidup ahli tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut ini jelas telah terputus pada saat ini. Mata Lindong tampak acuh tak acuh saat dia melihat mayat yang jatuh dari langit. Dia memegang Life Dead Coffin Cover di tangannya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memujinya dengan tenang. Kekuatan penghancur dari Life Dead Coffin Cover ini terlalu besar. Dari sudut pandang tertentu, itu bahkan lebih kuat dari Burning Sky Cauldron sebelum Burning Sky Gate disempurnakan. Jika Dead Key di dalamnya menyerang tubuh seseorang, bahkan seorang ahli tahap Profound Life tingkat lanjut akan berakhir dengan kematian total. Ki kehidupan yang sangat dibanggakan oleh seorang ahli tahap kehidupan mendalam telah kehilangan semua sifat pemulihannya dalam menghadapi erosi ki kematian. Lindong menatap mayat yang jatuh ke laut dengan tatapan tidak simpatik. Setelah itu, dia menoleh dan menatap 3 pemimpin skuadron klan Blood Demon Shark yang masih hidup melayang di udara. Dia berbicara dengan nada acuh tak acuh, kalian juga harus menemaninya. Wajah ketiga pemimpin skuadron itu pucat pasi. Kekuatan mereka telah menurun drastis setelah mempersembahkan korban berdarah kepada gigi hiu iblis sebelumnya. Oleh karena itu, mereka jelas menyadari bahwa mereka bukanlah tandingan Lindong. Seketika, tubuh mereka terdorong mundur dan melarikan diri dengan menyedihkan ke 3 arah yang berbeda. Lindong dengan tenang menatap ketiga orang yang telah berpisah. Dengan lambaian Life Dead Coffin Cover, 3 benang cahaya hitam kecil melesat keluar dan langsung mengejar ketiga orang itu. Setelah itu, benang cahaya hitam melesat ke tubuh mereka, saat mereka dengan cepat berubah menjadi hitam keabu-abuan. Kekuatan hidup mereka terputus saat mereka jatuh tertelungkup ke arah laut. Mereka semua telah dieliminasi. Lindong menatap langit yang kini kosong. Setelah itu, dia melirik mayat-mayat yang mengambang di laut dengan acuh tak acuh dan menghela napas lega. Dia akhirnya menyelesaikan masalah ini. Saudara Lindong, Anda sungguh mengesankan. Kuali langit terbakar di lengan bajunya bergetar sedikit. Mulingsan berubah menjadi seberkas cahaya dan menyelinap keluar darinya. Dia melihat pemandangan di permukaan laut dengan matanya yang besar sambil tersenyum dan berkata, "Semua ini berkat Life Dead Coffin Cover milikmu." Lindong terkekeh sambil menepuk-nepuk penutup peti mati hidup dan mati. Setelah itu, dia melemparkannya ke arah Mulingsan. Bahkan dia tidak bisa menahan keinginannya terhadap harta karun seperti itu. Namun, dia tidak akan berbalik dan merebut harta karun itu. Salah satu alasannya adalah dia merasa jijik terhadap tindakan seperti itu. Alasan lainnya adalah dia bisa merasakan bahwa penutup peti mati hidup dan mati ini memiliki banyak segel di atasnya. Segel-segel ini seharusnya dipasang oleh beberapa ahli dari klan Paus Bijak Abadi. Kemungkinan besar dia akan segera menghadapi masalah besar jika dia mengganggu mereka. Hehe, penutup peti mati hidup ini satu set dengan peti mati hidup. Oleh karena itu, orang-orang di klan menganggapnya sangat penting. Kalau tidak masalah jika aku memberikannya kepada saudara Lindong. Mulingsan menerima penutup peti mati hidup dan berkata sambil tertawa. Kata-kata yang diucapkannya sama sekali tidak dipikirkan. Jika para tetua dalam klan mengetahui hal ini, kemungkinan besar mereka akan marah sampai meniup jenggot mereka. Lindong terdiam mendengar ini. Hanya penutup peti matinya saja sudah sangat kuat. Dia bertanya-tanya seberapa mengerikan peti mati hidup dan mati itu jika mereka digunakan bersama-sama. Harta karun pada tingkat itu kemungkinan besar telah melampaui tingkat harta karun Yuan murni. Kali ini aku juga mendapatkan sesuatu. Lindong tersenyum. Setelah itu, matanya menatap ke udara, di mana gigi merah darah sepanjang 1 kaki mengambang. Gelombang demi gelombang aura gelap terpancar darinya. Itu adalah gigi hiu iblis yang digunakan Komandan Xia sebelumnya.
Lindong memberi isyarat dengan tangannya dan gigi hiu iblis itu terbang mendekat. Setelah itu, gigi itu mendarat di tangannya. Aura jahat dari gigi itu membuat Lindong mengangkat alisnya. Saudara Lindong, itu adalah harta karun Yuan murni dari klan hiu iblis darah. Kekuatannya masih lumayan, tetapi tidak dapat dibandingkan dengan penutup peti mati hidup dan mati, kata Mu Lingsan. Lindong terdiam. Bukankah klan Blood Demon Shark terlalu menakutkan jika harta karun pure Yuan yang diambil oleh seorang komandan dapat dibandingkan dengan Life Dead Coffin Kova? Dikabarkan bahwa gigi hiu iblis ini akan melahap darah esensi seseorang setiap kali diaktifkan. Saudara Lindong harus berhati-hati jika ingin menggunakannya. Lindong mengangguk sedikit. Dia telah melihat apa yang disebut pengorbanan darah tadi. Tampaknya harga untuk menggunakan benda ini cukup besar. Seseorang harus melukai dirinya sendiri sebelum melukai orang lain. Dia harus lebih berhati-hati sebelum menggunakannya di masa mendatang. Lindong membalikkan tangannya dan menyimpan gigi hiu iblis. Setelah itu, matanya mengamati area tersebut sambil berkata, "Kita harus meninggalkan tempat ini." Tanpa basa-basi lagi, Lindong berubah menjadi kilatan cahaya hijau yang melesat maju, sedangkan Mu Lingsan juga cepat mengikuti di belakang. Setelah kepergian mereka, wilayah laut ini kembali tenang. Satu-satunya bukti bahwa pertempuran yang mengejutkan telah meletus di tempat ini adalah belasan mayat sedingin es di permukaan laut.